vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Selamat berhari Minggu, harinya Tuhan, berkat Tuhan berlimpah untuk kita semua. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu. Pada hari ini kami boleh berjumpa dengan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang membimbing Simon Petrus bersama teman-temannya, dan bimbingannya membawa buah, yakni menangkap ikan dalam jumlah yang begitu besar. Putra-Mu menjadi tanda kasih-Mu yang begitu besar untuk kami semua, dan kami diundang untuk taat kepadanya dalam kerendahan hati. Semoga kami belajar dari Santo Petrus yang mengandalkan Dikau dalam kerendahan hati, meskipun kadang-kadang ada pemberontakan, ada keraguan, tetapi tetap percaya bahwa Engkau hadir senantiasa dalam diri Yesus Kristus yang membawa kami menuju pada kebaikan dan juga memanggil kami untuk mewartakan kebaikan itu kepada semua orang. Kebenaran dan kasih yang Kau hadirkan melalui gereja-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Sekali peristiwa, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Banyak orang mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perintah-Mu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku karena aku ini seorang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap,
Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang diwartakan kepada kita pada hari Minggu biasa yang kelima mengajak kita untuk belajar percaya dan menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, satu-satunya penebus dan juru selamat seluruh umat manusia, bahkan penebus semesta alam dan seisinya. Kita bersyukur kisah yang diwartakan kepada kita memberi inspirasi yang sangat menarik bagaimana pergumulan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus memang tidak gampang. Contohnya adalah yang dialami oleh Simon yang oleh Yesus disebut Petrus. Kepada Simon Petrus inilah kita percaya berdasarkan teks-teks di dalam kitab suci bahwa Yesus telah memberikan perutusan yang istimewa. Pada Simon Petrus inilah Yesus Kristus mendirikan gerejanya. Maka tidak heran di dalam kisah pada hari ini, di antara dua perahu yang ada di tepi pantai, Yesus tidak memilih perahu lain, tetapi perahu Petrus. Dan kepada Petrus, Yesus bersabda, "Bertolaklah ke tempat yang dalam." Duk in altum. Duk in altum, bertolak ke tempat yang dalam, bukan hanya soal mendayung perahu menuju ke tempat yang dalam, tetapi juga menjadi undangan bagi Petrus untuk memperdalam imannya dan relasinya dengan Yesus. Kita membaca spontan ketika Tuhan kita Yesus Kristus memerintah agar Petrus bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jalannya. Ada penolakan, ada dalam tanda kutip pemberontakan Petrus. Itu tampak dalam kalimat, "Guru, sudah sepanjang malam kami bekerja dan tidak menangkap apa-apa." Artinya apa? Di balik kalimat itu, Petrus mau mengatakan, "Guru, kami ini nelayan-nelayan yang tahu mencari ikan itu di malam hari di danau ini, dan sudah sepanjang malam kami menangkap ikan di saat yang memang seperti itulah kebiasaan menangkap ikan di waktu malam. Begitupun kami tidak mendapat apa-apa. Nah, sekarang ini sudah pagi, matahari sudah terbit, dan engkau menyuruh kami menebarkan jala. Tapi okelah, kita buktikan. Karena engkau yang memerintah, aku akan menebarkan jala juga." Kalimat itu bisa bermakna, ya kita buktikan saja mana kebenaran itu. Dan luar biasa dahsyat, Petrus menangkap ikan dalam jumlah yang sangat besar. Dan karena itulah maka wajar menyadari semua itu dan bagaimana kuasa Tuhan Yesus Kristus
atas lautan, atas ikan, atas alam semesta ini, membuat Petrus akhirnya tersungkur di hadapan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah, aku orang yang berdosa." Petrus menyadari bahwa ternyata kalimat-kalimat sebelumnya tadi yang dalam arti tertentu menjadi penolakan, menjadi pemberontakan, kini terbukti bahwa Tuhan Yesus Kristus sungguh-sungguh berkuasa atas segala sesuatunya, menghadirkan kuasa kasih Allah sendiri di dalam kehidupannya. Dia yang pada awalnya menyapa Yesus hanya dengan kalimat, "Guru, sudah sepanjang malam kami bekerja dan tidak mendapat apa-apa," berubah drastis. Sapaan itu bukan lagi guru, tetapi Tuhan, pergilah daripadaku, aku orang berdosa. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hal yang sama juga dialami kalau kita membaca dalam bacaan yang pertama yang dikutip dari kitab Nabi Yesaya. Bab 6 ayat 1 sampai 2a dilanjutkan ayat 3 sampai 8. Pergumulan Nabi Yesaya yang merasa diri tidak pantas sebagai orang yang najis bibir, sebagai orang yang berdosa, namun dipanggil, dipilih dan diutus oleh Allah. Dan jawaban yang sama diberikan baik kepada Yesaya oleh Allah maupun kepada Simon Petrus oleh Tuhan Yesus yang mengatakan, "Jangan takut, engkau kuutus untuk mewartakan keselamatan, mewartakan kebenaran, mewartakan kasih, mewartakan kerajaan Allah." Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, inilah pengalaman rohani yang bisa kita timba dari pengalaman Simon Petrus di dalam Injil pada hari ini, yang dapat juga kita bandingkan dengan pengalaman Nabi Yesaya. Ada hal yang menarik disebut dua perahu dalam Injil tadi, itu bisa menjadi satu simbolisme. Perahu gambaran tentang orang-orang Yahudi, itu perahu yang pertama, dan kemudian perahu yang dipilih oleh Yesus menjadi gambaran perutusan bahwa Petrus juga diutus untuk pergi mewartakan kerajaan Allah menjala manusia, tidak hanya di antara orang-orang Yahudi, tetapi juga non-Yahudi, kepada segala bangsa. Maka Petrus diutus untuk mewartakan sukacita Injil kepada semua orang tanpa diskriminasi, mewartakan kebenaran dan kasih kepada semua orang. Itulah tugas perutusan kita. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.